Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyarul ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran fikih ya. Fikih ya. Oke. Untuk dari kitab Manhajus Salikin terakhir sampai halaman berapa? Kedua. Halaman 22. Babu salati ahli a'dzar. Baru mulai atau sudah masuk? Oh ya. Ya. Sekarang kita baca bab yang baru ya. Bab yang baru babu salati ahlil a'dari. Babu salati ahlil a'dari. Bab tentang salatnya orang yang memiliki udzur. Bab tentang salatnya orang yang memiliki udzur. Bab tentang salatnya orang yang memiliki udzur. Babu salati ahlil a'dzar. Itu pembahasan tentang orang-orang yang memiliki udzur dalam salat ya. Itu orang yang sakit ya, kemudian orang musafir, orang yang dalam kondisi takut ya. Itu orang-orang yang memiliki udzur ya. Salatnya orang sakit, orang yang safar ya, bepergian jauh, dan juga orang yang dalam kondisi takut ya di peperangan dan semisalnya. Maka disebutkan wal maridu yu'fa anhu hudurul jama'ati. Wal maridu yu'fa anhu hudurul jama'ati. Wal maridu dan orang yang sakit ya. Wal maridu dan orang yang sakit. Wal maridu dan orang yang sakit ya. Orang yang sakit, yu'fa itu dimaafkan ya. Yu'fa dimaafkan. Yu'fa itu dimaafkan ya. Yu'fa dimaafkan. Yu'fa dimaafkan anhu darinya. Anhu darinya. Hudurul jama'ati ya. Hudurul jama'ati untuk menghadiri salat berjamaah. Untuk menghadiri salat berjamaah. Hudur itu menghadiri ya. Hudur menghadiri al-jama'ati salat berjamaah. Wal maridu yu'fa anhu huduru al-jama'ati. Dan orang yang sakit itu dimaafkan ya. Orang yang sakit itu dimaafkan darinya dari menghadiri salat berjamaah. Maksudnya diberi keringanan. Diberi keringanan untuk tidak menghadiri. Diberi keringanan untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Orang yang sakit itu dimaafkan ya, diberi keringanan ya. Dimaafkan atau diberi keringanan untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Kalau seorang dalam kondisi sakit, maka diperbolehkan salat di rumah ya. Itu hukum asalnya laki-laki itu wajib untuk salat berjamaah di masjid. Tapi ketika sakit, maka boleh salat di rumah ya. Misalnya itu sakit yang berat ya, sakit yang menjadikannya berat untuk salat berjamaah. Tapi kalau sakitnya ringan ya tetap ke masjid ya kan. Kalau sakitnya ringan, ini cuma pusing ringan ya tetap ke masjid ya. Kalau pusing ringan atau atau sakit hati misalnya. Ada cuma sakit luka ringan ya tetap ke masjid ya. Tapi kalau sakitnya berat banget ya bisa jadi udzur ya. Kalau sakit pusing banget gitu ya kan.
Karena kalau flu juga kan, flu kan kadang sampai flu-nya berat itu nggak apa-apa, nggak. Tapi kalau misalnya cuma flu-nya ringan atau pusing ringan ya tetap ke masjid gitu. Jadi sakitnya itu yang sakit yang berat ya, yang menjadikannya itu berat untuk salat berjamaah. Gitu. Maka itu jadi udur ya. Maka coba ya. Oh ya itu berarti berat ya kan? Masuk berat bisa ya berat. Ya. Ya alam itu kalau misalnya dia memang berat untuk hadir itu sampai berat memberatkannya maka insya Allah diberi keringanan untuk tidak ke masjid. Ya. Tapi kalau masih ya ringan ya tetap ke masjid kan gitu. Sebenarnya Nabi juga pernah ya, Nabi juga pernah ketika sakit beliau memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Sebenarnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu ketika sakit ya, beliau tidak ke masjid ya. Ketika sakit yang menyebabkan beliau meninggal ya, sakit yang sampai ketika beliau itu menyebabkan beliau meninggal itu, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Ya, maka ini diantara udur ya, diantara udur yang menjadikan seorang diperbolehkan tidak hadir sholat berjamaah ketika sakit yang berat, memberatkannya sholat berjamaah. Ada kurang jelas? Sudah? Ya. Selanjutnya, wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu wa idza kana al wa idza kana al-qiyamu wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu wa idza dan apabila wa idza dan apabila kana al-qiyamu ya wa idza dan apabila kana al-qiyamu keberadaannya berdiri ya keberadaannya berdiri dan apabila keberadaannya berdiri itu yazidu maradahu menambah sakitnya apabila keberadaannya berdiri itu yazidu maradahu menambah sakitnya ya itu ada ya oh iya sini cetakannya beda berarti oh iya yazidu fi maradihi berarti ya sebentar halaman berapa tadi halaman 22 ya halaman 22 wa idza kana al-qiyamu yazidu fi maradihi benar kalau di cetakan ini yazidu fi marad tapi artinya sama ya maksudnya dari sisi makna sama kalau sini wa idza kana al-qiyamu yazidu fi maradihi dan apabila keberadaannya sakit itu keberadaannya berdiri ya keberadaannya berdiri itu yazidu fi maradihi menambah sakitnya keberadaannya berdiri itu menambah sakitnya shalla jalisan maka ia boleh sholat dengan duduk ia boleh sholat dengan duduk apabila dia berdiri ya jadi dia kalau berdiri itu menambah sakitnya gitu ya kalau berdiri itu berat ya dia sulit untuk berdiri ketika sakit dia sampai berdiri itu sulit ya ketika berdiri itu sulit karena sakitnya itu dia berdiri itu kesulitan atau menambah sakitnya maka dia boleh sholat dengan duduk boleh sholat dengan duduk fa in lam yutik dan jika dia tidak mampu duduk ya duduk jika tidak mampu fa in lam yutik jika ia tidak mampu duduk ya jika dia tidak mampu duduk fa'ala janbin maka ia salat dengan berbaring salat dengan berbaring salat ya fa'ala dan di atas janbin di atas rusuknya misalnya gitu ya dia salat ala di atas janbin di atas rusuknya ya janbin ya
salah fa'ala, oh ya, salah ala janbihi, oh iya. Fa'ala janbihi ya, fa'ala janbihi ya, berarti ada beda cetakannya. Fa'ala janbihi, maka ia salat di atas rusuknya. Fa'in lam yutik fa'ala janbihi. Maka apabila dia tidak mampu, maka jika dia tidak mampu, ya, tidak mampu duduk maksudnya, tidak mampu duduk, fa'ala janbihi, maka ia salat di atas rusuknya. Di atas rusuknya, berbaring di atas rusuknya. Berbaring di atas rusuknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imrana ibni Husainin, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imrana ibni Husainin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman, shalli qa'iman." Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa in lam tastati' fa in lam tastati', maka jika engkau tidak mampu, maka jika engkau tidak mampu, faqa'idan, maka duduklah. Faqa'idan, maka duduklah. Faqa'idan, maka duduklah. Fa in lam tastati', fa in lam tastati', dan jika engkau tidak mampu, maka jika engkau tidak mampu, ya, jika engkau tidak mampu, fa'ala janbika, maka berbaringlah di atas rusukmu, ya. Berbaringlah di atas rusukmu. Ya, berbaringlah di atas rusukmu. Berbaringlah di atas rusukmu. Itu berbaring miring itu ya. Berbaring. Iya, rusuk kan di sebelah sini kan. Rusuk kan sebelah sini, ya kan? Iya, menghadap kiblat, Iya, yang menghadap ke utara. Kemudian di atas rusuk yang kanan ya kan? Yang rusuk yang kanan itu apa? Rusuk kanan itu di bawah ya kan? Nanti menghadap ke kiblat. Iya. Kalau kalau rusuk itu kan sebelah sini ya kan? Jadi berbaring miring gitu. Jadi tidak terlentang. Tidak terlentang tapi berbaring di atas rusuk kanan ya. Berbaring di atas rusuk kanan itu kan berarti miring menghadap kiblat gitu ya. Jadi ke arah apa itu? Kepalanya di utara ya. Kepala di utara gitu. Miring ya, miring. Jadi tidak terlentang, tidak melumah gitu, tapi berbaring. Tapi kalau tidak mampu nggak apa-apa. Kalau tidak mampu maka terlentang. Tapi sebaiknya itu miring. Ala janbi itu berbaring miring di atas rusuknya yang kanan. Jadi kepalanya di utara ya kan? Kepala di utara, kemudian menghadap ke kiblat gitu kan. Jadi apa tujuannya miring itu supaya menghadap ke arah kiblat. Karena hukum asalnya sholat itu kan menghadap ke kiblat ya kan? Hukum asalnya sholat itu menghadap ke kiblat. Jadi meskipun sakit, kalau sholatnya berbaring ya miring. Miring yang sebelah kanan itu di bawah, supaya nanti bisa hadap ke kiblat. Nanti kalau berbaring ke atas itu terserah mau kalau kita kalau berbaring di atas kan ada kiblat bisa. Iya. Ada atas itu rumah. Iya. Iya. Iya, sebenarnya ada kebebasan dalam itu ya. Karena juga dia tidak bisa menghadap ke kiblat ya. Ulalam itu ada apa? Keringanan hal tersebut ya. Iya, pilihan utama itu miring tadi. Miring supaya bisa hadap kiblat. Itu pilihan utama. Kalau tidak mampu baru terlentang. Kalau tidak mampu baru terlentang ya. Misalnya ada yang membantu misalnya kan ya, sholat dia tidak bisa misalnya kesulitan untuk menggerakkan badannya, dia mungkin ada yang membantu misalnya kan ya. Ada bantu supaya bisa menghadap ke kiblat tadi. Itu dimiringkan gitu. Kalau ada yang membantu ya.
Kalau nggak ada ya sudah sesuai kemampuannya. Kalau misalnya dia sendirian, tidak ada yang membantu, ya sudah terlentang, misalnya mampunya terlentang ya sudah gitu. Tapi kalau bisa miring sendiri atau dibantu keluarganya gitu supaya bisa menghadap kiblat. Karena enggak, ya. Bahkan ada waktunya ya. Iya. Nah, itu lebih utama yang mana? Ketika orang sakit itu menunggu ada orang lain untuk membantu mengirimkan atau dia sholat di awal waktu? Wallahualam, kalau yang saya pahami kalau misalnya waktu masih longgar ya kalau ada keluarga yang membantu, kemungkinan besar ada yang membantu ya bisa menunggu dulu gitu ya supaya bisa sempurna sholatnya. Itu kan hukum asalnya kan menghadap kiblat wajib ya. Jadi wallahualam yang saya pahami kalau memang kemungkinan besar ada yang membantu ya tunggu dulu nanti supaya bisa menghadap ke kiblat bisa miring tadi. Ada lagi? Ya, saya lanjutkan. Ya, rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan selanjutnya wa in syaqqa alaihi ya, wa in syaqqa alaihi. Wa in syaqqa alaihi dan apabila sulit baginya ya. Wa in syaqqa alaihi dan apabila sulit baginya. Wa in syaqqa alaihi dan apabila sulit baginya fa ala kulli salatin fa ala fi'lu ya. Wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin. Wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin. Dan jika sulit baginya mengerjakan setiap salat. Dan jika sulit baginya mengerjakan setiap salat, jika sulit baginya fi'lu kulli salatin mengerjakan setiap salat fi waqtiha di waktunya. Jika sulit baginya mengerjakan setiap salat di waktunya, falahul jam'u baina dhuhri wal asri. Falahul jam'u baina dhuhri wal asri. Maka boleh baginya menjamak antara salat zuhur dan salat asar. Boleh baginya menjamak antara salat zuhur dan salat asar. Boleh baginya menjamak antara salat zuhur dan salat asar. Wa bainal isya'aini wa baina al isya'aini dan menjamak antara dua salat isya. Menjamak antara dua salat isya maksudnya menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Menjamak antara dua salat isya yaitu menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Fi waqti ihdahuma. Fi waqti ihdahuma. Di waktu salah satu dari keduanya. Di waktu salah satu dari keduanya. Ya boleh jamak takdim, boleh jamak takhir gitu. Jadi misalnya dia sholat duhur dan sholat asar ya, dia sakit, dia kondisi sakit, kalau dia mengerjakan sholat di waktunya masing-masing itu dia berat gitu ya. Karena kalau dalam kondisi sakit kan nanti sholat duhur, kemudian sholat asar lagi di waktunya masing-masing dia berat ya, maka boleh menjamaknya. Menjamak sholat duhur dan sholat asar, dan sholat maghrib dan sholat isya. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Sesuai yang mudah baginya, mana gitu ya. Mana yang mudah baginya, apakah sholat di jamak takdim atau jamak takhir itu terserah. Boleh kedua-duanya. Mana yang mudah baginya gitu, orang sakit. Tapi tidak boleh mengkosor ya. Kalau mengkosor itu cuma orang safar saja. Ya, kalau mengkosor cuma orang yang safar saja. Kalau orang sakit, misalnya dia sakit ya, dan di rumahnya sendiri ya, maka dia cuma menjamak. Salat duhur 4 rakaat, setelah itu salat asar 4 rakaat. Baik di waktu duhur atau di waktu asar. Ada yang udah jelas?
Iya. Meskipun sakitnya sangat itu nggak masuk, nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun sakitnya berat tetap tidak boleh mengkosor, karena mengkosor itu khusus bagi orang yang safar. Mengkosor sholat cuma khusus bagi orang yang safar saja. Rumah sakitnya jauh itu boleh. Iya benar, boleh. Kalau dia sakit dan dirawat di rumah sakit yang jauh, misalnya kan ya, dia sakit dirawat di Jakarta, misalnya rumah Sukoharjo dirawat di Jakarta misalnya, rumahnya Sukoharjo, maka boleh dia menjamak sekaligus mengkosor. Gitu. Jadi sholat duhur dan sholat asar misalnya dikerjakan di waktu duhur, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Itu berarti yang termasuk musafir, memang juga orang sakit, ya mungkin di situ. Mungkin di situ maksudnya? Safar tadi kan Iya. berarti yang safar. Iya. Orang sakit kan pasti ada mungkin mungkin di rumah sakit. Iya. Iya, kalau dia di situ masih 4 hari masih boleh. Tapi kalau dia niatnya di situ tinggalnya lebih dari 4 hari, sudah nggak boleh kosor. Misalnya dari orang Sukoharjo ya kan, orang Sukoharjo dia sakit, dirawat di Jakarta ya. Selama di perjalanan boleh mengkosor. Dan ketika sudah sampai di Jakarta, kalau di situ niatnya di situ tinggalnya cuma 2 hari atau 3 hari sampai 4 hari masih boleh kosor. Tapi kalau niatnya di situ tinggal 1 bulan ya sudah nggak boleh. Tidak boleh. Maksimal 4 hari tadi. Gitu. Jadi kan operasi masa kan butuh waktu berapa itu penanganan. Iya. Jadi kalau kemungkinan besar tinggal di situ lama ya udah nggak boleh kosor. Tapi kalau di situ ya di situ boleh 2 hari atau 3 hari masih boleh kosor. 2 hari, 3 hari, 4 hari masih boleh kosor. Tapi di situ nanti tinggal di situ sepekan sudah nggak boleh. Atau 2 pekan misalnya sudah nggak boleh kosor gitu. Karena sudah dihukumi orang yang mukim di situ gitu. Tapi kalau dirawat di situ cuma 2 hari, 3 hari, itu masih boleh mengkosor sholat. Ada yang kurang jelas barangkali? Ya, kemudian selanjutnya. Wakadzalikal musafiru. Wakadzalikal musafiru. Demikian pula musafir. Dan juga musafir, yaitu orang yang safar bepergian jauh, yaitu jaraknya sekitar 80 kilo ya. Safarnya sekitar 80 km ya. Jarak safar sekitar 80 km. Musafir bepergian jauh, yajuzu lahu al-jam'u. Yajuzu lahu al-jam'u. Boleh baginya untuk menjamak sholat. Boleh baginya menjamak sholat. Musafir boleh baginya menjamak sholat. Boleh baginya menjamak sholat. Wa yusannu lahul qasru. Wa yusannu lahu qasru. Dan disunahkan baginya mengqasar sholat. Dan diperbolehkan baginya mengqasar sholat. Diperbolehkan baginya mengqasar sholat. Yusannu lahul qasru lis-salati rubaiyati. Lis-salati rubaiyati. Untuk salat-salat yang 4 rakaat. Boleh mengqasar salat untuk salat-salat yang 4 rakaat. Salat-salat yang 4 rakaat ila rakaataini. Dikasar jadi 2 rakaat. Dikasar jadi 2 rakaat ya. Dikasar jadi 2 rakaat. Dikasar jadi 2 rakaat. Walahul fitru. Walahul fitru dan boleh baginya meninggalkan puasa. Diperbolehkan baginya meninggalkan puasa. Diperbolehkan baginya meninggalkan puasa di Ramadan ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan. Jadi keringanan bagi orang yang safar ya, keringanan bagi orang safar itu dia boleh menjamak sholat, menggabungkan sholat antara sholat duhur dan sholat
asar, menggabungkan antara sholat isya dengan sholat maghrib ya, digabungkan boleh, dan boleh mengqashar. Selain boleh menjamak juga boleh mengqashar. Mengqashar jadi diringkas ya. Yang sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat duhur jadi 2 rakaat, sholat asar jadi 2 rakaat, sholat isya jadi 2 rakaat. Jadi selain boleh menjamak, boleh mengqashar bagi orang yang safar. Menjamak sekaligus mengqashar, ya kan? Baik jamak takdim atau jamak takhir ya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ya. Ya sunnah, ya sunnah. Sunnah bahkan sebagian mewajibkan. Ulama mewajibkan bagi orang safar itu ada yang berpendapat kalau safar wajib qashar. Ada yang berpendapat. Ya. Mudik itu termasuk boleh dikosa. Mudik misalnya. Jalanannya kan boleh dikosa. Iya. Nah, di tempatnya kan otomatis di kampung halamannya kan. Oh iya. Nah itu hukumnya apakah bisa kosor atau Ya kalau udah sampai di tempat asalnya sudah nggak boleh qashar. Biasanya saya kan saya jauh oh gitu ya. di luar pulau sana. Iya. Jadi kalau saya sampai sana itu apakah harus tetap boleh kosor apa pas Oh, iya. sampai sana gitu loh? Kondisimu gimana? Di sini, tapi kan maksudnya kan di sana kampung istri gitu loh. Iya. Nah, di sananya itu apakah tetap boleh kosor apa sholat gimana ya? Iya. Jadi misalnya domisilinya di Sukoharjo misalkan ya. Domisili di Sukoharjo itu berarti ketika ke kampung istri itu sudah sana itu bukan tempatnya, berarti dia safar, di sana musafir. Istri kalau itu Istri ya sudah, berarti kan misalnya ya istri tinggal sama suami ya kan? Berarti sana bukan tempatnya lagi. Ya, bukan tempatnya lagi. Dia sudah pindah tempat. Sudah tempat domisilinya sama suami berarti domisili Sukoharjo. berarti termasuk sudah musafir. Ya musafir juga, istri juga musafir. Berarti dia sudah pindah tempat ya. Sudah pindah tempat. Berarti istri juga di sana juga musafir juga. Ya, jangan memastikan gitu loh. Iya gitu. Jadi karena sudah pindah tempat ya. Tapi ada juga orang yang domisilinya di tempat juga ada. Orang domisilinya di dua tempat ada gitu ya. Misalnya seorang ya dia misalnya dia punya domisili di Sukoharjo, tapi dia juga punya rumah di Semarang, misalnya dia sepekan sekali ke sana gitu misalnya. Dia juga rumahnya di sana gitu. Sering tinggal di sana juga, kadang tinggal di Sukoharjo, kadang tinggal di Semarang misalnya gitu ya kan. Dia punya dua domisili. Maka ketika itu dia boleh qasarnya ketika di perjalanan. Tapi ketika sampai di Semarang tidak boleh qasar. Ketika sampai Sukoharjo dia tidak boleh qasar. Ketika dia punya dua tempat domisili gitu. Beda dengan orang yang sudah pindah tempat tadi. Kalau sudah pindah tempat, misalnya aslinya misalnya Lampung, misalnya aslinya Lampung, tapi sudah pindah tempat ke Sukoharjo, maka berarti di Lampung itu sudah bukan tempat domisilinya. Ketika sampai sana, ya dia boleh jamak, boleh qasar gitu. Ya, musafir gitu. Iya. Seperti Pak Joko tadi, kalau kita mungkin di kampung istri kan, misal kita mau menjamak dan mengqashar ya, bukan cuma dapat sholat duhur, waktu duhur atau waktu maghrib saja. Dari situ kalau kita bisa tidak menjamak, Iya. itu ada tuntunan, misal bisa memperhatikan jamaah. Oh, betul. Bagaimana? Bagaimana maksudnya? Saya belum paham maksudnya bagaimana. Ya mungkin Iya. kan di sana itu ada Iya. sholat berjamaah. Asal berjamaah. Kita itu sholat berjamaah di sini. Apakah lebih utama di kota atau ikut berjamaah sama yang di kampung itu mungkin? Jamaah juga. Heeh. Kalau di kosan kan saya otomatis nggak sholat asar sama sholat isya. Oh gitu. Iya. Padahal kalau saya bisa sholat asar dan isya, bisa ngobrol sama Kalau sholat berjamaah itu Oh gitu, nggak bisa dijamaah. Cuma qasar saja. Jadi kalau kita ikut jamaah ya, misalnya kita ikut jamaah di sana, kita harus ikut imam. Misalnya kita musafir ya kan, musafir. Imamnya menyempurnakan sholat, kita nggak boleh qasar. Nggak boleh itu. Misalnya ya, kita di tempat safar kita ya, di mana misalnya kita ke safar ke Jakarta. Kita sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholat duhurnya 4 rakaat.
maka kita harus sholatnya 4 rakaat, nggak boleh qasar gitu. Kita harus menyempurnakan. Meskipun kita di tempat kamar kita itu memang diniatkan langsung nggak mau menjamak kosor, mau ikut sama aja di masjid. ya nggak apa-apa kalau kita misalnya kita ke masjid ya kemudian imamnya tadi menyempurnakan sholat, kita kan jadi imam ya kan, kita harus menyempurnakan sholat, tidak boleh qasar gitu. Tapi kalau misalnya kita sholat duhur ya, misalnya kita sholat duhur bersama imam, kita kan menyempurnakan sholat. Maka setelah itu kalau kita sholat menjamak sholat asarnya 2 rakaat sendirian. Misalkan sholat apa nggak usah dijamak itu, jadi Nggak nanti dijamak. asalnya tetap ikut jamaah lagi gitu. Gue coba lagi. Gimana? Iya. Judulnya diambil. Tidak. Ya salah jamaah terus. Oh gitu. Ya kalau afdolnya mengqasar. Kita mengkosor. Mengqasar. Karena di sini yusannu lil qasru. Disunahkan mengqasar salat gitu. Tapi kalau tinggal di sana maksimal 4 hari. Kalau niatnya di sana tinggalnya sepekan ya sudah nggak boleh. Misalnya kita ke Jakarta. Ke Jakarta niat tinggal di Jakarta 1 pekan. Sejak pertama kali datang kita tidak boleh qasar. Tidak boleh qasar. Karena maksimal 4 hari menurut jumhur ulama. Jumhur ulama maksimal 4 hari. Misalnya kita safar ke Jakarta ya kan, niat tinggal di sana 1 bulan. Sejak sampai di sana pertama kali kita tidak boleh mengqasar salat. Tidak boleh. Bolehnya di perjalanan. Bolehnya di perjalanan gitu. Di perjalanan boleh mengqasar, boleh menjamak gitu. Tapi kalau kita niat di Jakarta cuma 3 hari atau 4 hari, maka itu boleh mengqasar salat. Boleh mengqasar salat situ. Mengqasar salat, menjamak salat. Perjalanan yang boleh di jamak kosor itu apa jalan kaki, jalan-jalan itu apakah boleh di jamak kosor? Contohnya kita berwisata gitu kan. Iya. Maksudnya kan jauh kan. Iya. Kan niatnya kita kan berwisata gitu. Apakah memenuhi syarat untuk jamak dan kosor itu? Ya, jadi yang diperbolehkan menjamak sholat, mengqasar sholat itu ketika safar itu safar yang mubah. Safar taat atau safar mubah. Safar taat itu safar misalnya safar untuk haji, itu safar yang disyariatkan, sunnah kan, atau bahkan bisa jadi wajib. Safar untuk umroh, safar untuk haji, atau safar untuk silaturahim itu kan sunnah. Atau safar yang mubah. Safar mubah itu ya safar yang untuk berdagang, atau safar untuk jalan-jalan gitu nggak apa-apa. Yang tidak boleh safar maksiat. Ketika maksiat tidak boleh mengambil keringanan. Misalnya saya pergi ke Jakarta untuk atau misalnya untuk mencuri atau misalnya untuk minum khamr, pergi ke Surabaya, pergi ke Jakarta untuk minum untuk minum. Maka itu tidak boleh mengqasar ya. Dia aja melakukan kemaksiatan kok malah melakukan kemaksiatan kok malah ambil keringanan, tidak boleh ya kan? Tidak boleh. Tapi kalau safar yang mubah masih boleh untuk jalan-jalan, untuk piknik gitu ya. Itu masih boleh ya. Tapi kalau niatnya safar untuk kemaksiatan ya sudah. Itu tidak boleh mengambil keringanan itu gitu. Sudah nggak boleh. Haul itu apa? Haul itu. Oh iya. Ya itu tidak boleh, tidak boleh. Hal itu perkara bid'ah ya kan. Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya. Bahkan yang orang yang paling mulia kan Nabi SAW, para sahabat ya kan. Mereka tidak pernah melakukan haul, tidak pernah. Merayakan kematian hari kematian seorang tidak ada seperti itu ya kan. Itu perkara bid'ah, malah itu tidak boleh. Kalau dia mengambil keringanan malah dosa, ya itu tidak. Kalau mana ya, ambil keringanan malah dosa gitu. Safar tuh ya 80 meter. 80 km minimal. 80 km. Jadi misalnya kalau safar sini Solo ya tidak boleh ya. Sini Solo kan berapa kilo ya kan? Paling itu berapa kilo ya? Jadi Prambanan berapa kilo? 8 kilo. 80. Iya. Oke. Ya lebih berhati-hati, pendapat dari Syekh bin Bas itu 80 kilo ya.
disebutkan Syekh bin Baz bahwasanya ya lebih berhati-hati 80 kilo. Kalau kurang dari itu ya jangan mengkosor. Itu 80 kilo ketika berangkatnya. Iya. Kalau baliknya sudah di 60 kilo? Maksudnya bagaimana? Berangkatnya 80 kilo. Iya. Terus misal balik. Iya. Ke Demak hanya ada. Baliknya maksudnya bagaimana sih maksudnya? Dari misalkan saya ke Demak. Kalau sini ke Demak kan sudah 80 kilo lebih ya? Pas dari Demak pulangnya itu. Oh gitu, iya. Nah, itu Jadi misalnya ya, kita dari Sukoharjo ke Demak itu kan lebih dari 80 kilo, ya kan? 8 dari lebih dari 80 kilo berarti kita sudah boleh kosor itu. Karena jaraknya 80 kilo. Sekarang bagaimana pulangnya? Ketika pulangnya masih boleh mengkosor sholat, di perjalanan masih boleh. Tapi kalau sudah sampai di Sukoharjo, sudah tidak boleh. Karena sudah sampai di kampungnya. Iya, kan sudah sampai di tempat asalnya. Bukan. Kalau kita misalnya asal Sukoharjo ya, kita asal Sukoharjo. Misalnya ya, kita asal Sukoharjo. Kita mau berangkat ke Demak misalnya kan ya. Kan itu Sukoharjo ke Demak kan sudah lebih dari 80 kilo. Maka boleh mengkosor sholat. Di perjalanan boleh. Kapan mulai boleh mengkosor sholat? Kapan mulai boleh mengkosor sholat? Ketika sudah keluar dari Sukoharjo. Ketika sudah keluar dari Sukoharjo. Ketika masih di Sukoharjo tidak boleh mengkosor sholat. Misalnya ya, kita berangkat dari Sukoharjo, rumah kita. Misalnya rumahnya di sini ya, misalnya di sini ya, di Joho sini ya kan. Joho kan masuk Sukoharjo ya kan. Maka ketika masih sampai di Bendosari sana, tidak bisa ke Jakarta sampai di mana? Bulakrejo misalnya kan, Bulakrejo. Di Bulakrejo itu kan masih Sukoharjo ya kan. Ya jangan mengkosor sholat. Belum boleh mengkosor sholat, karena masih Sukoharjo ya kan. Kapan dia boleh mulai mengkosor sholat? Nanti kalau sudah keluar dari Sukoharjo, Boyolali atau sampai Solo ya kan. Solo kan sudah tidak masuk Sukoharjo. Boyolali atau Salatiga itu sudah boleh ya kan, belum mengkosor sholat. Tapi selama masih di Sukoharjo, tidak boleh mengkosor sholat. Dan pula ketika pulangnya nanti, ketika sudah sampai di Demak, masih boleh kosor, masih boleh jamak di Demak. Ketika pulangnya sama saja. Ketika pulangnya masih perjalanan, boleh mengkosor sholat, boleh menjamak sholat. Tapi kalau sudah sampai Sukoharjo, ya sudah ada batas ini, apa itu namanya? Gapura misalnya gitu ya. Gapura Anda sudah masuk di kota Sukoharjo misalnya, wilayah Sukoharjo. Maka tidak boleh mengkosor sholat, tidak boleh menjamak sholat. Gitu. Jadi misalnya kita pulang, kita sampai di Boyolali masih boleh mengkosor sholat, menjamak sholat. Ketika sudah sampai Sukoharjo, maka sudah tidak boleh mengambil keringanan lagi. Karena ketika sudah sampai di kampung halamannya, berarti dia sudah orang mukim, bukan orang musafir. Ada? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.